Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Devina Prameswari Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Menghadapi musim penghujan dengan segala potensi kedaruratan bencananya, BBWS Pemali Juwana lebih siap dengan menyelesaikan sejumlah skema, diantaranya penuntasan normalisasi Sungai Wulan di Kabupaten Kudus dan normalisasi Sungai Tenggang di Semarang. BBWS terus bergerak cepat dan saat ini telah menuntaskan beberapa skema strategis yang tahun 2024 kemarin menjadi simpul banjir parah di Jawa Tengah, yaitu Sungai Wulan Kabupaten Kudus dan Sungai Tenggang Semarang. Untuk Sungai Wulan, perbaikan tanggul yang jebol tahun lalu kini sudah tuntas dan dilanjutkan normalisasinya. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana telah melakukan langkah untuk mengantisipasi bencana banjir di Jawa Tengah pada tahun 2025 yang diperkirakan pada Januari hingga Februari mendatang. Hal ini berdasarkan perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang menyebutkan puncak hujan akan terjadi pada Januari dan Februari 2025. Kepala BBWS Pemali Juwana, Fikri Abdurrahman STMSC menyatakan telah melakukan pemeriksaan tanggul-tanggul yang ada serta menyiapkan peralatan bencana seperti peralatan berat dump truck. Kita sudah menyelesaikan perbaikan tanggul ya di Kali Wulan yang tahun lalu jebol, itu panjangnya sekitar 300 meter. Daruratnya sudah, permanennya juga sudah ditengok juga kemarin oleh Kepala BNPB langsung ke tempat situ, dan beliau juga insya Allah lah yakin kalau tanggul tersebut sudah aman. Kemudian juga untuk lebih mengamankan lagi, kita punya kegiatan normalisasi Sungai Wulan. Ya, Sungai Wulan itu kita mulai lakukan dari tahun lalu sampai ke 2026. Itu kegiatannya dibantu oleh dana dari Asian Development Bank, dari BMKG pun sama. Desember, Januari, Februari itu adalah puncaknya. Kemarin kita agak terbantu dengan adanya operasi modifikasi cuaca ya, TMC, sehingga di Jateng itu berkurang sih, alhamdulillah gitu ya, kita dibantu oleh itu. Tapi tetap kita harus waspada. Meski telah mengupayakan sejumlah skema, namun harus tetap waspada seluruh bidang operasional BBWS Pemali Juwana bekerja sama dengan Pemda membersihkan aliran sungai, termasuk bekerja sama dengan PT KAI Daup 4 Semarang, mengingat di beberapa lokasi sungai masih terdapat sensor jalur lintasan kereta api. BBWS Pemali Juwana juga menghimbau kepada warga di pinggir sungai untuk ikut membersihkan sungai dan tak tinggal di bantaran sungai. Tahun ini BBWS jauh lebih siap menghadapi siklus cuaca dan potensi kebencanaannya. Dari Semarang, Andre, WSM TV. SMK Negeri 1 Semarang menjadi tuan rumah dalam kegiatan seleksi calon kepala sekolah se-Jawa Tengah. Kegiatan yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin pendidikan yang berkualitas ke depannya. Pada hari ini, Jumat 17 Januari 2024, SMK Negeri 1 Semarang menjadi tuan rumah untuk kegiatan seleksi calon kepala sekolah se-Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang secara langsung memantau proses seleksi calon kepala sekolah yang akan memimpin institusi pendidikan di berbagai daerah di provinsi ini. Harapan kami sebagai tuan rumah seleksi calon kepala sekolah se-Jawa Tengah yaitu kami dapat meningkatkan reputasi kami ya di bidang pendidikan, tentunya di kancah tidak hanya di Kota Semarang tetapi juga bisa se-Jawa Tengah maupun se-nasional. Kami sangat mempersiapkan dari awal supaya nantinya para peserta seleksi kepala sekolah se-Jawa Tengah ini merasakan aman, nyaman, dan menyenangkan ketika mengikuti seleksi. Salah satunya kami berkoordinasi di antar warga sekolah dengan tentunya dipimpin oleh para wakil kepala sekolah.
Seleksi yang diikuti oleh sejumlah calon kepala sekolah dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah ini bertujuan untuk memilih pemimpin yang tepat dan kompeten untuk memimpin sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Sebagai tuan rumah kegiatan seleksi calon kepala sekolah, SMK Negeri 1 Semarang berperan penting dalam kelancaran proses yang melibatkan calon kepala sekolah dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dengan fasilitas yang memadai dan suasana yang mendukung, diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin pendidikan yang berkualitas. Seleksi ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat dunia pendidikan di Jawa Tengah. Demikian laporan kami, saya Email Teklina Putri melaporkan langsung dari SMK Negeri 1 Semarang. Mahasiswa KKN PPM USM sukses memberikan edukasi pada masyarakat yang ada di Kelurahan Kebonagung mengenai alokasi minyak jelantah. Selain agar bisa mengurangi limbah dari minyak jelantah, sosialisasi ini juga diharapkan dapat mengajak masyarakat agar lebih sadar lingkungan. Memiliki tujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat setempat mengenai pentingnya pengelolaan minyak jelantah dan manfaatnya bagi lingkungan, mahasiswa program kuliah kerja nyata Universitas Semarang mengadakan kegiatan sosialisasi yang membahas mengenai alokasi minyak jelantah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran lingkungan di RW 3 Kelurahan Kebonagung. Selain melakukan sosialisasi pada masyarakat, mahasiswa KKN PPM USM juga mengadakan demo masak sehat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemui. Kasih Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Sri Rongaini SE mengungkapkan jika program ini berkelanjutan akan dapat meningkatkan perekonomian ibu rumah tangga yang ada di Kelurahan Kebon Agung. Kalau sosialisasi ini pasti itu akan membantu perekonomian di wilayah Kebon Agung karena itu nanti bisa menambah perekonomian bagi warga di sini karena barang yang tidak bermanfaat bagi rumah tangga itu bisa menghasilkan uang. Lebih lanjut, Sri Rongaini SE memberikan apresiasinya pada proker mahasiswa KKN PPM USM yang ada di Kelurahan Kebon Agung, serta memberikan penjelasan mengenai bahaya minyak jelantah bagi kesehatan. Per anak KKN USM ini tentang sosialisasi minyak jelantah ini bagus buat warga Kebon Agung, terutama RW 3, karena minyak jelantah itu limbah, tapi masih bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan uang. Masyarakat Kebon Agung, terutama RW 3, saya kira dia memahami ya dampak negatif dari minyak jelantah itu, karena itu bisa bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan penyakit jantung, dan itu tidak sehat bagi lingkungan rumah tangga maupun lingkungan warga sekitar. Kegiatan yang merupakan rangkaian dari program KKN ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu dapat memberikan edukasi pada masyarakat melalui pendidikan dan pemberian informasi agar dapat bermanfaat bagi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan. Bentrok antara pemuda Pancasila dan Grip Jaya makan korban. Tercatat ada 12 anggota kedua ormas tersebut alami luka-luka. Ironisnya, belasan korban tersebut hingga dibawa ke rumah sakit. Ribuan massa Grip Jaya dari berbagai daerah di Jawa Tengah geruduk Kabupaten Blora. Mereka bermaksud melaporkan Ketua Majelis Pimpinan Cabang atau MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, Munaji, atas ujaran kebencian. Sayang, setelah kejadian itu justru terjadi bentrok di antara kedua ormas. Massa Grip dan PP saling bentrok di jalanan, bahkan terjadi baku hantam, serta juga perusakan kendaraan. Mobil PP tempat rusak, kaca pecah dan reot diamuk massa Grip. Tak hanya itu, beberapa anggota Grip dan PP juga alami luka-luka. Mereka terlibat baku hantam, darah pun bercacar hingga beberapa orang dari Grip maupun PP dilarikan ke rumah sakit. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menyebut bentrok antara kedua ormas itu terjadi di dua tempat. Yang pertama di Jalan Blora Rembang, tepatnya di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, jatuh korban sebanyak 8 orang. Kemudian tempat kejadian perkara atau TKP kedua di Jalan Blora Purwodadi di wilayah Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Di lokasi kedua itu ada 4 korban. Sementara dari 12 korban itu semula masuk IGD rumah sakit di Blora, diantaranya di RSUD Dr. R. Sutijono Blora. Dapat kami jelaskan untuk kejadian kemarin lokasi bentrok ada 2 TKP. Yang pertama di TKP Karangjati itu jatuh korban
8. Terus untuk yang TKP kedua di Kecamatan Kunduran itu jatuh korban 4. Dan alhamdulillah sampai saat ini situasi Kabupaten Blora aman, terkendali dan kondusif, serta untuk korban yang dirawat dari 12, 11 korban sudah kembali ke rumah tadi malam, dan sisa 1 yang masih dirawat di RSU Blora, dan kemungkinan insya Allah hari ini akan dirujuk ke Rembang. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menuturkan dari 12 korban yang dirawat 11 sudah dipulangkan. Sementara masih ada 1 korban yang masih dirawat dan akan dirujuk ke RSUD di Rembang. Belasan korban tersebut mayoritas dari luar Kabupaten Blora, yakni korban dari Rembang dan Semarang. Awal tahun 2025, stok darah golongan A dan AB di PMI Kota Semarang semakin menipis. Hal ini terjadi karena jumlah pendonor tak sebanding dengan tingginya permintaan darah. Awal tahun 2025 menjadi tantangan bagi PMI Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan darah. Kekurangan terutama terjadi pada golongan darah A dan AB, yang saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 2 hingga 3 hari ke depan. Selain terbatasnya pendonor untuk golongan darah tertentu, kekurangan stok A dan AB juga disebabkan oleh populasinya yang memang paling sedikit di dunia. Sebaliknya, golongan darah B dan O masih terbilang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai 200 kantong per hari, PMI Kota Semarang mengoptimalkan penggunaan mobile unit. Mobile unit berkeliling setiap hari untuk melayani donor darah di berbagai wilayah. Jadi untuk kondisi stok darah kami di unit donor darah PMI Kota Semarang untuk saat ini memang sedang menipis, terutama untuk golongan-golongan tertentu seperti golongan darah A dan AB. Tapi untuk dari segi permintaan memang mayoritas untuk semua golongan hampir sama. Jadi kami untuk perkiraan stok kami itu masih aman hanya untuk sekitar 2-3 hari ke depan. Maka dari itu ini kami sedang giat mengajak dan menghimbau untuk masyarakat khususnya Kota Semarang untuk dapat mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Semarang untuk memenuhi kebutuhan stok kami. Upaya-upaya yang dilakukan apa aja? Baik, untuk upaya selain tadi kita sudah upload juga mengajak aktif di sosial media kami, selain mengupload stok darah yang bisa diakses oleh masyarakat luas, baik di website resmi kami ataupun media sosial kami seperti Instagram, Facebook untuk bisa melihat stok terkini. Kami juga mengajak memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bisa mendonorkan darah di PMI Kota Semarang. Selain itu kami juga menggalakkan kegiatan mobile unit kami untuk dapat memberikan stok yang lebih lah untuk bisa mencukupi dari kebutuhan darah di Kota Semarang sendiri dan sekitarnya tentunya. Eksekusi 3 rumah tempat di Desa Rejosari Demak oleh Pengadilan Negeri PN Kabupaten Demak diwarnai kericuhan. Puluhan petugas keamanan yang berusaha mengosongkan bangunan di atas tanah seluas 796 meter persegi terpaksa bertindak tegas, lantaran keluarga tergugat enggan meninggalkan bangunan rumahnya. Tindakan tegas aparat keamanan dalam upaya pengosongan 3 rumah tempat tinggal yang akan dieksekusi di Desa Rejosari, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, mendapat perlawanan keluarga penghuni rumah. Hal itu menjadikan kericuhan antara aparat petugas keamanan dengan para penghuni rumah yang terdiri dari 6 kepala rumah tangga. Tindakan tegas aparat keamanan tersebut diwarnai isak tangis keluarga tergugat. Upaya pengosongan yang hampir 1 jam tersebut akhirnya berhasil dilakukan petugas keamanan dengan mengeluarkan perabotan rumah tangga dan pemutusan jaringan listrik. Panitera Pengadilan Negeri Demak Ismail mengatakan, tindakan eksekusi pengosongan bangunan di atas tanah seluas 796 meter persegi kali ini sesuai keputusan Pengadilan Perdata Mahkamah Agung di Jakarta. Proses sengketa lahan tersebut terjadi sejak puluhan tahun lalu dan pihak pengadilan sudah mengeluarkan surat pemberitahuan pengosongan.
Ini biasa gugatan tanah yang sudah lama di pengadilan. Saya kan sudah 2 tahunan ada di sini. Ini sebelum saya. Jadi tahapannya sudah selesai semua. Tinggal eksekusi ini, Pak. Ya, jadi tahapannya sudah selesai semua. Akhirnya karena ini tidak mau keluar dari rumah, maka ya ini disanakan eksekusi. Ini sebenarnya sudah diberitahu sebelumnya? Sudah, semuanya sudah selesai. Dengan menggunakan alat berat, petugas eksekusi menghancurkan 3 bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 796 meter persegi. 3 bangunan rumah yang dihuni 6 kepala keluarga tersebut kurang dari 1 rata dengan tanah. Sementara itu, Hairul Huda, salah satu penghuni rumah, mengaku tidak menerima pemberitahuan sama sekali atas eksekusi rumahnya. Menurut Hairul, keluarganya sudah lebih 30 tahun menempati lahan tersebut. Meski demikian, dirinya juga mengakui bahwa lahan tersebut merupakan tanah milik desa. Tetapi mendadak bersertifikat atas nama tetangganya sendiri. Soalnya emang sengketa, tapi ini kata-katanya dari saksi yang sudah meninggal. Ini tanah desa atau Blumbang. Itu yang dikatakan saksi-saksi yang sudah meninggal, Pak. Dulunya dimenangkan sini, Pak, tapi nggak dibikin sertifikat. Itu jelas, Pak. Terus dari tahun udah lama banget, Pak. Tiba-tiba sertifikat muncul, terus ini ada panggilan gitu, Pak. Terus kalau bisa ditinjau ulang masalah yang dahulu, Pak. Usai proses eksekusi dan penghancuran bangunan 3 rumah tersebut, kini keluarga yang terdiri dari 6 kepala keluarga kebingungan mencari tempat tinggal. Hairul berharap ada peninjauan ulang dalam proses sertifikat tanah tersebut. Dari Demak, Mail Nur mengabarkan. Pemirsa, CEO Meta belum lama ini mengumumkan akan ada ruang lebih luas untuk berekspresi di Facebook dan Instagram. Meta berencana menghentikan pengecekan fakta oleh pihak ketiga dan menggantikan dengan pembahasan oleh komunitas pengguna. Tapi hal ini mengundang reaksi beragam dari pengamat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Devina Prameswari Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada perusahaan teknologi yang menuai kritik tajam dari Presiden terpilih Donald Trump, maka itu adalah Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram. Sejak Pilpres Amerika, Meta telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Trump yang bersiap kembali ke Gedung Putih. Perusahaan ini menyumbangkan $1 juta untuk dana pelantikan Trump. Awal Januari ini, CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan untuk memastikan akan ada lebih banyak ruang untuk berbicara di Facebook dan platform Meta lainnya. Trump dan para pemimpin konservatif lain sudah lama menuduh Facebook melakukan penyensoran. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Donald Trump menyambut pengumuman Meta ini. Honestly, I think they've come a long way. Di Amerika Serikat, Facebook akan berhenti memakai pengecek fakta dari pihak ketiga. Sebagai gantinya, komunitas penggunalah yang akan menandai dan membahas postingan. Pembatasan untuk topik-topik seperti imigrasi dan identitas gender akan dicabut. Perubahan ini mengundang reaksi beragam. And it's likely to have really harmful implications. We already know that women, people of colour, LGBT plus communities, as well as other groups like climate scientists and activists face a really large amount of discrimination and hate and attacks online. Meski mungkin akan ada konten yang lebih konservatif di Facebook dalam jangka pendek, pertanyaan lebih besar adalah, haruskah para miliarder teknologi mengontrol konten di situs mereka? Whatever sort of diversity or freedom you now observe or experience on these platforms, specifically Meta, that is a highly tenuous freedom because it's really not based on any protection. Menurut Zuckerberg, ia akan bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mendukung kebebasan berekspresi secara global. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world. Tapi menyelaraskan dengan pemerintahan Trump dalam kebebasan berpendapat mungkin adalah bagian dari strategi industri teknologi untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti masuk ke pasar Tiongkok. This buys them a lot of power for long-term geopolitical positioning. Diperkirakan Facebook akan meluncurkan perubahan ini dalam beberapa pekan mendatang.
Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kami ataupun media sosial kami seperti Instagram, Facebook